Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, debat lintas agama antara Bapak Pendeta Esa Soro dengan Ustaz Kainama kemarin, ternyata banyak dari saudara-saudara kita Muslim ya merasa kecewa dengan Ustaz Kainama karena mereka anggap bahwa Ustaz Kainama tidak bisa debat, tidak mampu menjelaskan tema pembicaraan dan juga tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, saudara dalam Tuhan, walaupun begitu, sepertinya Ustaz Kainama belum merasa kalah atas debat itu. Nah, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya melalui video ini semakin banyak saudara kita yang Muslim yang mengenal siapa Kainama sebenarnya, dan juga supaya melalui video ini semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan. Mari langsung kita lihat videonya. Saya mohon izin melalui channel adikku sayang Ariesto G-Media Channel, aku mohon izin untuk sekedar memberikan pernyataan kepada yang aku muliakan dan aku hormati, para muslimin wal muslimah yang sepertinya tidak suka dan marah-marah ketika debat kemarin terjadi antara saya dengan Pendeta Esa Soro. Dibilangnya Ustaz Kainama tidak galak, melempem, ditanya dan sepertinya itu tidak bisa menjawab ya. Dan tidak segalak ketika ada bersama Ariesto. Lebih baik Ustadz Menahem Ali aja ya. Kalau pada saat itu ya saya yang debat gitu, jadi saya bawa apa yang saya ini Kainama gitu ya kepada saudaraku yang aku hormati, muslimin wal muslimah yang tidak suka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semuanya yang sangat aku hormati, muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang marah-marah di mana-mana itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak mikirin Anda, saudaraku. Anda sudah menerima keberkahan Allah, rahmatan lil alamin, ya. Gitu. Anda sudah berada di dalam keselamatan itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak pikirin Anda puas atau tidak. Saya dakwah. Dan dialog itu diizinkan Allah adalah sebagai hadiah buat saya untuk berdakwah tentang betapa santun dan bertata keramanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa Rasulullah, kepada para pendebat muslimin yang mendebat orang Kristen. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menjatuhkan pendebat Kristen. Sekali lagi, rugi, buang waktu kalau kita memikirkan untuk menjatuhkan lawan debat kita yang adalah pendeta atau orang Kristen. Rugi, kita buang waktu. Kenapa? Membuang-buang dakwah yang diberikan Allah kepada kita. Dakwah adalah ibadah kita. Dakwah adalah ibadah kita. Bukan kita jadi ngetop, bukan. Bukan kita jadi sama dengan orang Kristen. Kalau kita keras menjatuhkan dia, mempermalukan Pak Pendeta Esra malam itu, apa bedanya saya dengan mereka? Ya, yang ingin saya sampaikan malam itu adalah kepada jemaat yang ada dimanapun mereka berada, jemaat Kristen yang ada, yang Allah rindu untuk menaruh hidayah di dalam hati mereka, supaya mereka berpikir dengan satu hal, apa? Yesus sembuh dan Yesus tidak pernah mati. Tidak ada kematian Yesus di kayu salib. Itu aja tujuannya. Itu rahmatan lil alamin. Itu keislaman. Islam tidak menghinakan Nabi Allah, Rasulullah, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, tidak. Itu kunci dialog. Dialog itu bukan interogasi orang Kristen lalu mempermalukan mereka, bukan. Kalau tujuan debat itu untuk mempermalukan dan menjatuhkan orang Kristen, apa bedanya kita dengan orang Kristen pemakan babi? Saudaraku sayang, muslimin wal muslimah, melalui G-Media Channel aku ingin sampaikan, dakwah di dalam Islam adalah menyampaikan bahwa agama yang benar-benar kasih, santun, menghormati dan sayang kepada agama yang tidak sama hanya Islam. Kalau Anda tidak suka, Anda jadi Kristen. Baru Anda maki-maki,
dan Anda jatuhkan itu lawan debat Kristen Anda di dalam satu dialog. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan santun, tata krama, serta kasih. Syukran. Saya minta maaf jika kata-kata saya ada yang salah di debat itu. Yang tidak berkenan, doakan Kainama. Saya minta maaf. Bung Ade, di Media Channel, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ingin ditanggapi? Enggak ada yang ditanggapi ya? Tidak ada yang tanggapi. Nah, kalau dia tidak ada tanggapan lagi, artinya itu berakhir dengan saya menunjukkan sebuah bukti dari Alkitab, dari Bapak Gereja yang kalau saya mau kasih panjang lagi ada banyak, dan dari penulis-penulis sekuler yang non-Kristen, dan itu memberikan konfirmasi bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan tadi kita sudah berbicara dari sudut sejarah, saya sudah membuktikan bahwa ada banyak bukti Yesus mati dan bangkit, sementara Pak Kainama bersandar pada tidak ada bukti. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik, saudaraku sayang. Christian yang juga ikut nonton video ini. Perhatikan baik-baik. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Ustaz, debatnya kenapa 1 lawan 1? Nggak mau 3 lawan 3, 2 lawan 2? Supaya nyata, otak saya pinter. Oh, sombong namanya. Oh, bukan sombong, sodako. Oh, bisa. Sodako. Begitu turun, menjilat ludahnya sendiri. Katanya dulu nggak mau debat. Emang sekarang gue debat? Bukan. Gue dialog. Sorry ya, gue berkelas. Biar kata hitam, tapi pinter. Flashback. Saya mau debat sama Pak Bambang Bersena. No. Atau yang aku hormati, Bapak Esra Soru. Flashback. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Begitu turun, menjilat ludahnya sendiri. Katanya dulu nggak mau debat. Emang sekarang gue debat? Bukan. Gue dialog. Sorry ya, gue berkelas. Biar kata hitam, tapi pinter. Kalau kita setia dengan topik kita ya berarti mau bicara apa lagi? Selesai tadi. Saya minta beliau untuk menyampaikan bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Dan buktinya adalah tidak ada. Lalu saya memberikan bukti bahwa Yesus mati dan bangkit. Ya kalau itu inti debatnya, ya sudah tidak ada lagi yang diperdebatkan. Apologet itu artinya defense. Defense dengan knowledge. Sekali lagi, apologetika itu adalah pengetahuan untuk defense dengan knowledge. Flashback. Memperkenalkan diri dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai apologet muslim, istilahnya itu. Istilahnya apologet muslim. Terus sebetulnya istilah apologet ini hanya ada di kekristenan. Sekali lagi, istilah apologetika atau apologet, etika apologet. Apologet itu artinya sebetulnya menghindar. Apologet itu artinya dia menghindar, dia muter dari masalah. Apologet itu artinya defense dengan knowledge. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Di video tadi dia menyampaikan beberapa pesan buat para muslim yang merasa kecewa dengan dia atas debat beberapa hari yang lalu, di mana dalam berdebat ini ya Ustadz Kainama tidak bisa menjelaskan tema pembicaraan dengan benar dan juga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari Bapak Pendeta Esra Soru maupun dari audiens. Dan dari apa yang dia sampaikan di video tadi sepertinya sih ya Kainama ini belum merasa kalah gitu loh. Nah, salam Tuhan, itu sih urusannya dia. Kita tidak punya urusan dengan itu, entah dia merasa menang atau tidak. Tapi puji Tuhannya ya,
Kemarin saya mengikuti debat itu yang berlangsung sekitar kurang lebih 4 jam ya. Bapak Pendeta Esa Soru sepertinya bukan sedang debat gitu loh. Tetapi Bapak Pendeta Esa Soru sepertinya atau seakan-akan seperti sedang seminar ya, sedang menyampaikan firman Tuhan lewat seminar ya. Saya tidak merasa bahwa itu debat lintas agama, tetapi saya merasa itu seminarnya Bapak Pendeta Esa Soru, di mana di sana Bapak Pendeta Esa Soru ya dengan leluasa menyampaikan isi Alkitab itu sendiri terkait kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia menyampaikan dengan gamblang, dengan bebas, dan juga apa yang dia sampaikan itu ya ilmiah dan alkitabiah. Itu sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini saya merasa bahwa Bapak Pendeta Esa Soru sudah melakukan penginjilan yang terbaik ya di saat itu. Ya, saudara dalam Tuhan, ya kalau saudara menonton debat itu, ini sangat luar biasa di mana Tuhan memakai Bapak Pendeta Esa Soru untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Karena di dalam ruangan itu ada banyak orang yang atau ada banyak yang non Kristen gitu loh ya, dan juga pastinya banyak orang yang menonton debat itu lewat online atau lewat HP mereka gitu loh ya. Yang penting debat itu ya membuat firman Tuhan dinyatakan bagi banyak orang tentang Yesus Kristus terkait kematian dan kebangkitannya ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esa Soru sangat luar biasa sekali dan pastinya memberkati para penonton sekalian, terkhusus orang-orang Kristen dan orang-orang yang merasa terberkati. Jadi dalam hal ini ya kita terus berdoa buat Bapak Pendeta Esa Soru supaya dia dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan ya, juga dalam pelayanan debat lintas agama. Karena bagi saya itu merupakan bagian dari pelayanan saudara Tuhan, bagian dari pelayanan penyampaian firman Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada Ustaz Kainama, memang kalau kita lihat di dalam debat itu sepertinya ya Kainama ini tidak menguasai tema gitu loh. Tidak, bahkan mungkin tidak mengerti tentang tema gitu loh. Ya, sehingga apa yang dia sampaikan ya lari dari tema gitu loh. Jadi ya kalaupun saat ini Ustaz Kainama belum sepertinya belum merasa kalah ya silahkan saja. Tapi nyatanya ya orang bisa nilai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam debat itu. Nah, saudara dalam Tuhan, secara pribadi saya merasa terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esa Soru di ruang debat beberapa hari yang lalu ya, di mana beliau dengan gamblang menyampaikan siapa Yesus, yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit dari antara orang mati, dan disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun keadaan kita, mari kita tetap semangat menjalaninya, dan mari kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong setiap kita, bagi setiap kita yang berserah kepadanya. Dan semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.